Terkait case-nya Dokter Richard Lee ya, tidak serta-merta juga kalau seorang tersangka yang ancaman pidananya sampai di atas 6 tahun itu langsung ditahan ya. Bagaimanapun sudah diatur dalam KUHP bahwa kewenangan penyidik bisa saja ya enggak, bahwa seorang tersangka itu tidak perlu ditahan gitu loh, apalagi terkait case-case seperti ini ya. Perlu kita klasifikasikan juga gitu loh, pidananya pidana apa ya enggak. Kalau terkait hal-hal seperti ini tuh biasanya jarang-jarang sekali gitu loh pihak penyidik untuk melakukan penahanan, apalagi berkaitan dengan Richard Lee ini kan ada 2 sangkaan yang dituduhkan ya enggak, terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Oke, Bang, tapi kan kemarin sempat dikatakan Doktif sampai datang menunggu hasil pemeriksaan Dokter Richard Lee ya kan, dan Doktif dengan PD-nya mengatakan 90% Richard Lee akan ditahan gitu. Nyatanya kan enggak, dan minggu depan kemungkinan akan ada penahanan karena lanjut pemeriksaan. Mungkin Abang melihatnya seperti apa sih, Bang? Ya, kalau menurut saya ya sebaiknya tidak euforia seperti itu juga sih ya. Apalagi kalau ada indikasi melakukan intervensi dan sebagainya. Semua proses hukum ya kita kembalikan, kita serahkan kepada pihak penyidik ya. Nah, perlu saya jelaskan juga berkaitan dengan Dokter Richard Lee ini kan ada 2 permasalahan yang disangkakan ya, terkait Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Ini polisi mau yang mana? Bisa saja yang sekarang naik sidik ini adalah Undang-Undang Konsumennya, ya. Karena berdasarkan pemikiran keyakinan saya terkait case-nya Dr. Richard Lee yang dilaporkan oleh Doktif ini lebih tepat ke Undang-Undang Konsumen. Berbicara Undang-Undang Kesehatan, jelas Undang-Undang Kesehatan itu adalah berkaitan dengan farmasi dan alat kesehatan. Apakah skincare dan sejenisnya itu termasuk obat-obatan atau farmasi? Itu kalau menurut saya bukan. Beda antara produk kecantikan dan obat-obatan. Apalagi perkara ini istilahnya tidak ada korban. Korban itu dalam artian setelah menggunakan produk itu mukanya cacat atau seperti apa, nah itu bisa diperdalam, bahkan bisa dikenakan Undang-Undang Kesehatan juga. Ini kan kalau tidak salah yang dilaporkan Doktif ini berkaitan dengan overclaim, iya kan, bahwa dia beli produk yang mengandung salmon atau apa gitu kan, white tomato, dan ternyata isinya berbeda. Itu lebih cocok ke undang-undang konsumen, menggunakan pasalnya. Tidak tepat kalau menurut saya menggunakan undang-undang kesehatan, ya enggak, terkait izinnya sesuai dan tidak segala macam itu karenanya BP POM beda ya. Jadi menurut pendapat saya gitu loh, kenapa penyidik belum melakukan penahanan, mereka juga perlu hati-hati. Tidak mau begitu si tersangka ini ditahan ternyata pasalnya tidak tepat. Ini harus jelas karena ini dua sangkaan yang berbeda dari 2 peraturan, dari 2 undang-undang kesehatan atau undang-undang terkait konsumen. Artinya pasal yang tepat untuk Dr. Richard Lee kasusnya ini pasal berapa kan? Sekarang kan saat ini pasal yang disangkakan 435. 435 itu kan junto pasal 138 itu kan undang-undang kesehatan. Gitu loh. Dan undang-undang konsumen itu kan beda lagi. Ya enggak? Jadi ini tidak bisa dijuntokkan, harus dipilih salah satu. Seperti halnya kasus Nikita Mirjani. Saya yakin polisi juga belajar di sana gitu. Jangan sampai nanti malah blunder. Seperti itu gitu loh. Itu menurut pendapat saya, selain juga memang terkait ditahan atau dan tidaknya itu merupakan pure itu kewenangan penyidik. Ya enggak, apalagi ini kan bukan kasus pembunuhan. Tapi jika nanti pemanggilan berikutnya si
Dr. Richard Lee mangkir tidak hadir, mungkin ada ketentuan-ketentuan yang membuat Dr. Richard Lee akan dijemput paksa seperti yang kasus sebelumnya kan pernah juga Dr. Richard Lee dijemput paksa tuh oleh pihak polisian. Ada kemungkinan itu nggak? Oh beda, kalau itu sudah pasti akan dilakukan apa istilahnya penjemputan. Beda ya. Jadi kalau orang sudah kooperatif dan pasalnya memang belum bisa untuk dilakukan penahanan, jangankan istilahnya orang yang hukumannya di atas 6 tahun. Orang hukumannya 2 tahun, 3 tahun pun kalau dipanggil polisi beberapa kali tidak hadir, itu dijemput. Walaupun statusnya masih penyelidikan. Betul. Itu pasti dijemput karena dianggap orang ini tidak kooperatif dan tidak punya itikat baik gitu. Ya, itu beda lagi. Jadi ini dalam konteks yang Dr. Richard Lee mengikuti prosedur proses hukum, dia hadir, ya nggak. Kalau kemarin misalnya belum selesai, ya mungkin nanti akan diselesaikan gitu loh. Sekarang kan kita belum bisa mereka-reka, ya nggak. Semuanya masih dalam proses. Makanya yang perlu ditekankan, apakah yang sudah memenuhi cukup bukti untuk menetapkan Dr. Richard Lee menjadi tersangka itu dari sisi undang-undang perlindungan konsumen atau dari sisi undang-undang kesehatan atau dua-duanya gitu loh. Ini kan belum ada rilis kan? Iya kan? Belum ada rilis, hanya dijelaskan bahwa proses laporan dari Doktip itu sudah naik sidik. Sedangkan di situ disasar 2 pasal. Sangkaan. Iya, Seperti itu gitu. Nah itu kita belum tahu. Jadi bisa saja gitu loh. Kenapa nggak ditahan? Yang terpenuhi saat ini adalah terkait pelindungan undang-undang konsumen. Ya nggak? Kalau undang-undang kesehatan, kalau menurut saya sih kurang tepat ya. Kalau menurut saya kurang tepat karena ini berkaitan dengan skincare. Skincare ini adalah produk kecantikan, beda dengan farmasi yang berkaitan dengan obat-obatan. Bisa dibaca, bisa dilihat bahwa dalam pasal 435 tadi ya, junto pasal 138 itu ya menyebutkan terkait perizinan, peredaran yang berkaitan dengan farmasi dan peralatan kesehatan. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya lebih cocok, lebih tepat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Makanya penyidik belum mau melakukan penahanan gitu. Kalau mau melakukan penahanan ya kemarin aja ya nggak, meskipun proses BAP atau proses penyidikan itu belum selesai. Nah menariknya ini si pelapornya si Doktif juga sekarang berstatus tersangka atas laporan Dr. Richard Lee. Itu gimana tanggapan abang di satu sisi kasusnya Dr. Richard Lee dia tersangka, satu sisi Doktifnya pun tersangka atas laporannya Dr. Richard Lee di Polres Jakarta Selatan? Ya, memang dua-duanya tersangka tapi dalam kasus dan pasal yang berbeda ya. Kalau Doktip itu kan terkait pencemaran ya enggak, yang ancamannya hanya 2 tahun kan, seperti itu gitu loh. Dan itu juga kalau memang dia nggak kooperatif bisa aja dijemput kan, seperti itu gitu. Jadi berkaitan dengan seseorang tersangka ditahan atau tidak gitu dalam proses selanjutnya untuk proses penyidikan itu kembali pada ranahnya, kewenangannya penyidik. Semua penyidik memiliki pertimbangan, ya enggak? Tidak dengan serta-merta, kecuali memang kejahatan itu pidananya memang fatal, pembunuhan segala macam dan kerugiannya sudah nyata, ya enggak? Kerugiannya sudah nyata. Ini kan kerugiannya masih belum jelas. Kerugiannya dari sisi apa? Seperti undang-undang kesehatan itu rujukannya selalu adanya korban. Ya enggak, hasil lab segala macam ini berkaitan dengan apa, terus perizinannya terakhir proses beredarnya obat-obatan. Jadi kalau saya lihat dari proses pelaporan Doktip itu, dia mengeluhkan terkait tidak sesuainya apa yang dipromosikan itu kan Kandungannya. betul gitu. Oke, Bang, tapi kan kemarin sempat ditanyakan kepada Doktip, bahwasanya tidak ingin damai, Richard Lee harus ditahan, gitu. Kalau memang ingin berdamai, maksudnya bukan kalau ingin berdamai, kembalikan duit masyarakat yang sudah dibohongi. Itu emang
kemungkinan atau seperti apa sih Bang statement doktif yang mungkin kekeh banget nih harus pertanggungjawaban Richard Lee terhadap masyarakat yang sudah dibohongi, gimana Bang? Ya, jadi terkait apa yang diungkapkan oleh doktif itu kan harapan dan opini pribadi, ya enggak? Dr. Richard Lee sendiri sudah mengucapkan atau dia mau jalan damai atau restoratif justice apa tidak, kan belum, ya enggak? Dan sepertinya dia itu terlalu dini gitu, apalagi dia meminta kerugian masyarakat itu dikembalikan. Masyarakat yang mana? Sekarang laporannya dia itu apa memang mewakili beberapa ribu konsumen? Ya bisa saja gitu loh. Tapi kan ini kan belum tentu kan, ya enggak? Sekarang kita yang namanya jual beli tidak cocok. Contoh saya beli sebuah produk tapi isinya tidak sesuai. Kadang-kadang kan kita juga ya sudahlah gitu kan. Yang penting tidak membahayakan dan merugikan kita selanjutnya. Kalau kita setelah pakai produk itu ternyata borokan, nah itu boleh gitu loh. Jadi apapun itu ya seharusnya kita bersikap realistis saja gitu. Dan saya yakin Dr. Richard Lee nggak akan juga, dia akan tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Ya, iya, perlu kita ketahui bahwa Dr. Richard Lee kan bukan hanya kali ini gitu loh kan. Artinya dia juga sudah siap dan cukup mental untuk menghadapi hal seperti ini. Ada lagi? Ada lagi? Oke, makasih Bang.